Dikasih. Nah tinggal kita mau buka pintu surga atau buka pintu neraka. Itu pilihan kita dah tuh, masing-masing. Nama-nama neraka: satu Jahanam, yang kedua Ladzah, yang ketiga Khutamah, yang keempat Sakor, yang keenam, yang kelima Sa'ir, yang keenam Jahim, dan yang ketujuh Hawiyah. Yang neraka well ini nggak ada. Well itu apa? Well itu satu lembah, satu jurang yang ada di dalam neraka Jahanam. Itu nama-nama neraka. Masing-masing punya tempat. Jadi khususkan yang malas sholat, nanti nerakanya apa? Yang pelit-pelit, tempatnya di mana? Yang mutusin silaturahim, tempatnya nerakanya di mana? Masing-masing. Nah, di surah Al-Humazah ini Allah siapkan satu neraka yang namanya neraka Khutamah. Siapakah orang yang diancam oleh Allah yang akan ditempatkan di neraka Khutamah atau di neraka Wail, yaitu nerakanya satu neraka yang ada di neraka Jahanam. Siapa mereka? Kulli humazatil lumazah. Iku tetap kedua wong humazatin. Humazah dan lumazah ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, orang yang suka mengumpat, nyaci maki. Lumazah, orang yang ngerasani. Nah, kalau Jawanya ngerasani apa itu? Ngomongin orang. Ada hal yang menarik di sini. Surah ini turun disebabkan oleh salah seorang Quraisy, kelompoknya Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Ya, jadi sebab turunnya asbabun nuzul daripada surah Al-Humazah yang pertama adalah karena kelakuan ulah daripada seorang Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini nantinya punya keturunan yang masuk Islam yang bernama Muawiyah. Walid bin Mughirah ini nanti punya keturunan yang bernama Khalid bin Walid, seorang tentara Islam yang luar biasa, panglima Islam. Khalid bin Walid ini, Khalid bin Walid bin Mughirah, bapaknya Dian Quraisy, anaknya pembela Rasul. Bapaknya tukang musuhin Nabi, anaknya pembela Nabi. Orang-orang yang suka mengumpat. Nah, di sini ada menarik, humazatin itu ada taknya. Tak marbutoh itu menandakan perempuan. Biasanya karakter ibu-ibu begitu, mak-mak begitu. Senangnya ngumpat, senangnya ngomongin orang, ngomongin tetangganya. Apa boleh jadi omongan? Gitu ya. Apa boleh jadi omongan? Giliran nggak pernah keluar diomongin, itu kenapa sih kagak pernah keluar? Giliran keluar terus diomongin juga, kagak betah banget di rumah ya. Nah,
Kita nyuguhin makanan, lagi hajatan nih, lagi hajatan, nyuguhin makanan. Giliran cakep banget suguhannya, diomongin juga. Dah, orang sombong banget ya, begitu banget. Mentang-mentang kaya apa boleh dikeluarin. Nah gitu. Giliran makannya kagak enak, diomongin juga. Katanya orang kaya, kok begitu banget sih makanannya. Nah gitu. Jadi sudah salah. Manusia itu benar diomongin, apalagi salah. Gitu. Nah, ini bapak-bapak sama ibu-ibu akan kena di sini. Emak-emaknya tugasnya ngerumpi, ngomongin orang. Lakinya tugasnya alladzi jama'a malan wa 'addada. Tugas suaminya jama'a malan, ngumpulin banda, wa 'addadah, dan ngitung bandanya. Ini tugasnya laki-laki nih. Pokoknya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dipikirin adalah banda. Besok saya mau ngapain nih? Besok saya buka cabang di mana? Besok saya bagaimana? Begitu mulu. Atau dihitung-hitungin, banda saya udah segini nih, duit tabungan saya di BTN sekian, di Mandiri sekian. Kayaknya ini cukup untuk 7 turunan. Masa depan dunianya dipikirkan 3-4 tahun ke depan, tapi masa depan akhiratnya nggak pernah dipikirin. Anak saya besok sekolahnya di mana? Bingung kalau nggak sekolah negeri. Tapi jarang orang tua yang bingung, yang memikirin anak saya besok sholatnya bagaimana, anak saya besok kalau saya tinggal bisa ngaji apa enggak, siapa yang doain saya. Jarang orang tua yang punya pikiran begitu. Bahkan anak baru kelas 2 SMP sudah disiapkan, nanti akan mondok di sono, nanti akan sekolah di sekolah mana. Tahun depan saya harus bangun sekian, kalau tetangga saya bangun lantai 2, saya harus lantai 3. Yang punya cita-cita itu. Tapi jarang yang orang punya cita-cita, saya ini belum hafal tahlil, bagaimana tahun depan supaya bisa hafal tahlil. Saya baru hafal 2 surat, bagaimana tahun depan supaya saya bisa nambah 1 surat deh. Jarang yang punya pikiran begitu. Pokoknya dari bangun tidur udah bandak, waduh ini kesiangan nih, rezeki harus dijemput nih, jangan kalah sampai ayat sama ayam. Yang dihitung adalah dunia. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang ditempatkan oleh Allah di neraka wel yang kedua adalah orang yang mengumpulkan harta benda, wa'addadah, dan ngitung-ngitung. Nah kalau ngumpulin itu berarti dikit-dikit, gue nabung untuk masa depan saya, nabung untuk masa hari tua saya, kayak tahu bulan depan masih hidup. Yang ditarget adalah bagaimana kehidupan dunianya setahun yang akan datang. Kayak tahu aja besok hari masih hidup, padahal kita nggak tahu. Ada sedekah masjid bangun, ini ngurangin nih.
Ada waktunya kurban. Waduh, ini gimana ya kurban? Kalau kambing 2,5 juta, kalau 2,5 balik dibeliin semen dapat berapa sak? Dibeliin material udah dapat berapa? Giliran untuk kurban beli seekor kambing 4 tan, tapi giliran untuk kemewahan dunia tidak tanggung. Ini sudah mempersiapkan diri di sebuah jurang neraka jahanam yang namanya well. Saya baru tahun ini baru bisa nyerengin sekian. Kalau nyerengin untuk haji umroh masih mending. Ini untuk beli TV layar datar. Tetangga saya beli TV 32 in. Saya yang begini masa 32 in juga 40 indah. Istrinya ngompor-ngomporin, iya baik suaminya ngikut. Alladzi jama'a malau wa addada. Kenapa dia mengumpulkan harta? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira, dia menyangka bahwa harta yang dia kumpulkan bisa membuat dia kekal, bisa membuat dirinya langgeng. Kalau kita nggak sejajar dengan tetangga kita, kita diremehkan, kita nggak dianggap. Justru orang yang nggak dianggap itu orang yang nggak mau keluar, dekem baik di rumah. Betelor. Kalau kata kawan mah kayak kelomang, nindik-nindik hilang. Jadi orang yang nggak dianggap ya begitu. Ada tetangganya repot, nggak peduli. Ada tetangganya sibuk, nggak mau tahu. Itu yang nggak akan dianggap oleh orang. Jadi keberadaannya sudah dianggap tidak ada. Kalau ada warga yang begitu, masya Allah di RT kita. Jangan sampai. Itu. Ada orangnya tapi kita kanan kirinya nggak nganggap bahwa dia ada. Itu sudah kematian sebelum adanya mati. Ya. Jadi yang diberikan nikmat oleh Allah jangan sombong, yang diberikan kekurangan pun jangan kecil hati. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Ia menyangka, mengira bahwa harta yang dia kumpulkan, yang dia pikirkan bisa membuat dia bertahan 3-4 tahun yang akan datang, ternyata ludes dalam waktu 1 minggu. Bisa nggak kira-kira Bapak ngumpulin harta benda bertahun-tahun tapi ludes dalam jangka waktu singkat? Bisa. Allah utus nyamuk, ucuk, tiba-tiba gigit, cerakit, gitu. Trombosit turun dalam keadaan kritis. Selain infus juga harus pakai donor darah. Orang mau donor darah kudu nyari darah yang sama. Dilalahnya PMI kosong, di mana kosong darah yang sama dengan dia. Trombosit yang awalnya 20.000 jadi turun 10.000, itu udah pucat orang. Kan begitu tuh.
baru udah kerasa di situ. Megang duit puluhan juta, nyari darah satu kantong kelabakan. Nah ini perlunya bantuan orang lain. Kebetulan Bapak, wah saya mau bisa tetangga apa, keluarga saya sendiri, sok coba. Gitu. Fir'aun itu nyangkanya matinya nggak bisa mati, nggak taunya matinya sama semut. Nah kita takut sama corona katanya, nggak taunya matinya kesandung. Habis kesandung ketiban jambu air, peletup begitu. Yahsabu annama lahu akhrada. Apa pesannya Allah? Kala, Mbok yo jangan begitu wahai manusia. Mbok yo jangan begitu warga kiranya. Kata Allah. Apa ancamannya Allah? Kala la yumbadanna fil hutamah. Kata Allah, kalau kamu melakukan hal yang demikian, la yumbadanna fil hutamah, pasti benar-benar aku akan melemparin kalian ke dalam neraka yang namanya neraka Hutamah. Kemudian Allah kira-kira nanya begitu, wa ma adraka mal Hutamah, apa sih neraka Hutamah itu? Dijawab oleh Allah, wa ma adraka mal Hutamah, narullahil muqadah. Narullahi, nerakanya Allah, apinya Allah. Al-muqadah, yang apa ya, nyolot ya? Yang menyala-nyala, yang menjilat-jilat gitu. Jadi neraka Hutamah itu neraka yang apinya luar biasa. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakarnya itu sampai ke dalam hati, sampai tembus di dalam hati. Jadi kalau misalnya yang dibakar itu jempolnya, ya, kalau yang dibakar itu jempolnya, yang akan rusak, yang akan gosong itu nggak hanya jempol, hatinya ikut, dalemannya ikut hancur. Itu model siksaan neraka Hutamah itu begitu. Ini gambaran saja, Bapak bayangin aja. Bayangkan saja, andai kata jempol Bapak yang kebakar, jempol kita yang dibakar, dalemannya yang hancur. Jantung hancur, usus hancur, hati hancur, tulang remuk. Saking bagaimana itu? Luar biasanya. Nah, neraka Hutamah bagi para pengumpat, bagi para orang yang seneng ngerasain orang, baik itu dengan isyarat maupun dengan kata-kata. Jadi ada orang yang ngomongin orang itu pakai isyarat, pakai kedipan mata, pakai isyarat tangan, isyarat badan. Ada yang dengan kata-kata. Itu caranya, itu gayanya. Nah caranya, ada yang di depan orangnya, ada yang orangnya
Nggak ada. Itu orang ngomongin orang. Jadi orang ngomongin orang itu ada yang di depannya, ada yang di belakangnya. Giliran di depan ada orangnya, anteng, adem, ayem. Giliran orangnya udah pergi, udah ngecaprak dah tuh mulutnya. Apa aja dari A sampai Z kebongkar semua. Sampai bahasa dalemannya keluar semua udah. Gitu. Ada yang dengan isyarat. Pakai ketiga mata, itu dia datang. Dia tuh. Apa nih mau di jalan ini? Apalagi mau dipamerin ini. Gitu. Pas ada orangnya, wah bu kemarin tuh luar biasa ibu itu. Wah dipuji setinggi langit. Giliran orangnya kagak ada, dijatuhin bener-bener diinjek-injek. Gitu. Apa istrinya juga begitu, giliran di depan istrinya udah mama ada hubungan dia misalnya. Giliran istrinya kagak ada, tinggal nyampur sama temennya. Bisa aja gua di rumah udah kagak bertangga. Ribut dong, senep. Lalu kejelekan istrinya dibongkar juga. Nah kalau sudah kejelekan istrinya, keluarga sendiri dibongkar, berani kalau di Jawa istilah dibeberake, dibeberni, diungkap di depan umum, itu masya Allah sebuah kehinaan sendiri. Jadi mencoreng muka sendiri. Harus ditutupin, udah pokoknya adem ayem kan gitu. Nah neraka hutamah ini masya Allah, caranya Allah menyiksanya, innaha alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah. Bayangkan ada besi baja yang dibakar di nerakanya Allah, kemudian tangannya diikat, setelah itu besi baja itu kemudian dihimpitkan, dicepet kalau bahasa Jawanya, badannya dihimpit oleh besi baja yang mongah-mongah itu, yang membara itu. Kira-kira kayak bagaimana? Pak Jum kalau mau nyoba begitu ya, waktu peleburan baja di Garuda, besi yang baru dimasukkan itu, yang membara itu, yang merah itu, coba dicepitkan, dihimpitkan di badannya. Pak Jum. Itu gambarannya aja begitu, coba. Siram air panas nih Ustaz. Kalau siram air panas mah kecil. Ini mah baja dua dibakar oleh Allah di neraka, kemudian tangannya diikat. Setelah itu baja yang panas merah menyala itu ditempelkan, tubuh kita dihimpit oleh besi baja itu, masya Allah. Itu bentuk siksaan di neraka yang namanya neraka hutomah. Nah neraka hutomah disediakan oleh Allah, satu bagi orang yang mengumpat, dua bagi orang yang seneng ngomongin orang, tiga bagi orang yang seneng ngumpulin harta dan ngitung-ngitung harta yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu
Kalau bapak sayang sama istrinya, sekarang acara-acara di TV seperti silet, kasak kusuk, kabar-kabari, itu ngomongin orang semua. Itu yang disebut dengan ghibah. Ghibah itu ngomongin sesuatu, kata Rasul. Sahabat nanya, ya Rasul, yang saya omongin itu benar? Ya itulah ghibah, kata Nabi Muhammad. Benar yang kita omongin itu ghibah. Kalau yang kita omongin itu salah, maka timbul fitnah. Nah, boleh nggak ngomongin orang? Boleh. Dengan catatan, satu, tujuannya adalah untuk meringankan beban. Jadi bapak misalnya, tapi ngomongnya jangan ke sembarangan orang. Ngomongnya ke orang-orang tertentu. Jadi tujuannya untuk meringankan beban masalah. Orang curhat itu boleh asal kepada orang yang tepat. Jadi curhat itu boleh. Seorang sahabat perempuan itu curhat sama Nabi. Suaminya pelitnya, naudzubillah min dzalik. Punya duit di kantong, bilang kagak punya. Tapi rokoknya Samsung. Nah, yang model begitu, suami yang pelit boleh istri ngambil duit dari kantongnya. Diperbolehkan kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya nyoh, nih hasil ini, nih gajinya, nah itu suami haram ngambil uang dari kantong. Tapi kalau suaminya pelit, masya Allah. Sahabat perempuan ngadu begitu. Ya Rasul, suami saya itu begini. Apa kata Nabi? Itu yang namanya ghibah. Nah, kalau salah namanya fitnah. Diperbolehkan yang pertama untuk meringankan beban penderitaan, tekanan batin daripada stres. Curhatlah tuh sama temannya. Yang kedua, minta fatwa. Minta fatwa, bagaimana nih caranya, solusinya. Yang ketiga, dapat menghalangi orang agar tidak berbuat yang demikian. Itu boleh diomongin. Bukan semata-mata nyari ngisi waktu luang. Karena waktunya kosong, gak ada kerjaan, duduk tadi di pohon jambu. Setelah duduk di pohon jambu, kalau di Jawa sambil petan gitu ya, sambil ngambilin kutu, lama-lama ngerembet, pada kubuannya bosan. atau nyabutin uban gitu. Yang keempat, orang yang melakukan tidak malu-malu lagi. Itu boleh kita omongin. Ya, itu boleh kita omongin. Boleh kita ngerumpiin dia. Kalau orang yang melakukan maksiat itu tidak malu lagi. Sudah ditegur, sudah dinasihati, masih aja begitu. Boleh kita omongin. Kita sudah kesel ngomongin kok nggak berubah juga, kita gerbek. Gitu. Yang kelima, memperkenalkan orang. Di mana orang tidak kenal apabila kita tidak menyebut kejelekannya. Pak, kemarin katanya ada yang kurang sehat itu di blok P misalnya. Siapa sih? Pak Lubis. Pak Lubis yang mana? Itu yang kemarin ngumpetin janda di rumahnya misalnya.
Orang nggak kenal siapa Pak Lubis kalau tidak menyebutkan